dalam keadaan sehat pada siang hari ini. Kita kembali akan memulai pembelajaran kita untuk selanjutnya, yaitu tentang hukum Newton. Nah, sebelumnya ini sudah kita bahas sebagian tentang gaya-gaya pada pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, maka coba dulu perhatikan di sini. Adapun tujuan pembelajaran yang mau kita capai, ini dia kompetensi dasarnya: menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya dengan massa. Dan mempertahankan kehidupannya sampai ada gaya yang untuk menggerakkan pengembangan udara menjadi selanjutnya yaitu percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja pada tersebut dan bertanggung terbalik misalnya. Sehingga tujuan itu menjadi sebagai semuanya sama dengan gaya sama dengan masa. Aplikasi dari tujuan ini jika balok yang tadinya diam kemudian diberi gaya yang besar, maka balok akan bergerak searah dengan gaya yang bekerja pada balok. Jika balok dengan gaya yaitu bunyi hukum tidak bisa. Jika suatu benda memberikan gaya yang lain, maka penggunaan gaya akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang berbeda, tetapi akhirnya berlawanan. Reaksi Anda minus pada salah satu gaya menunjukkan bahwa gaya sama besar, tetapi yang berlawanan. Aplikasi butuh 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kalau yang gaya berupa gaya besar yang ke bawah dan bergaya balok itu gaya normal yang ke atas. Selanjutnya kita akan mempelajari dalam animasi ini akan nilai karakternya. Sekarang pengambilan yang akan saya muncul dalam animasi. Animasi peran Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Pak, itu mobil saya mogok, kemungkinan jorok supaya mesinnya menyala. Kalau saya belum
minta tolong Bapak. Iya Pak. Boleh kami bantu Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Tidak usah Pak, kami kan Oke, dari video pembelajaran yang tadi, banyak hal yang mau kita perhatikan. Dikatakan tadi tentang prinsip hukum pertama Newton. Nanti sebelum dijelaskan, ini coba diperhatikan dulu. Tadi di sini ada benda yang tiba-tiba mogok. Dari sini nanti sebelum dijelaskan, Ibu akan apa itu hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Nah tadi ada di sini mobil yang mogok. Kemudian ketika satu orang mendorong mobil tersebut, bagaimana keadaan mobil? Bagaimana keadaan mobil? Tetap diam. Karena apa? Oke, tadi sudah pernah diungkit tentang gaya. Gaya di situ adalah besarnya massa dikali dengan percepatan. Berarti massa mobil lebih besar daripada tadi, masih lebih tidak sebanding dengan gaya yang diberikan. Itu yang menyebabkan mobil tetap bagaimana? Mobil tetap diam, tidak bergerak. Nah, sekarang nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang hukum-hukum Newton itu tadi. Nah, di sini hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang gaya dan interaksinya. Gaya yang melibatkan kontak langsung antara dua buah benda atau lebih disebutnya itu sebagai gaya kontak. Kemudian gaya tetap bekerja meskipun dipisahkan oleh ruang kosong, disebutnya itu gaya jarak jauh. Nah, kemudian gaya sebagai vektor. Pada pembelajaran vektor sebelumnya sudah kita bahas. Kalau dia mengambil sudut, berarti dia dikalikan dengan apa? Kosinus. Dikalikan dia dengan kosinus, tidak mengambil sudut, berarti dikalikan dia dengan apa? Sinus. Oke. Nah, di sini dia F sama dengan Fx ditambah Fy. Artinya di sini Fx ini bisa kita ganti menjadi F kosinus theta dan Fy menjadi F sinus theta. Nah, masih ingat itu pada bab 1 sebelumnya, ini dia tentang resultan vektor. Nah, resultan vektor atau besarnya vektor sama dengan P
vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat ditambah 2AB kosinus theta. Itu dia pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum pertama Newton. Ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka sebuah benda atau ketika jumlah vektor dari semua gaya yang bekerja padanya atau gaya total ada 0, maka benda pada kesetimbangan. Pada kesetimbangan artinya di sini dia tetap berada pada keadaan semula. Jika dia diam, maka dia bagaimana? Jika tidak ada gaya yang bekerja pada suatu benda atau suatu sistem, maka benda akan tetap diam atau berada pada kesetimbangan. Maka benda pada kesetimbangan. Artinya di situ, jika benda tidak dikenai gaya, maka benda dia akan tetap bagaimana? Tetap diam. Benda bergerak lurus peraturan akan bagaimana? Tetap bergerak lurus peraturan. Nah, secara matematikanya dikatakan di sini bahwa hukum pertama Newton adalah sigma F sama dengan 0 atau sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Oke, misalkan seperti ini. Ini dia pijak. Nah, di sini diletakkan sekarang speaker ini diletakkan di atas meja. Bagaimana dia speaker terhadap meja? Tetap diam. Kenapa? Tidak diberikan gaya. Ketika itu seret ini atau coba dulu. Seret. Oke. Tadi posisinya di sini ya. Bagaimana posisi meja dan speaker? Bergerak atau dia mengalami perubahan kedudukan. Karena apa tadi? Ada gaya yang diberikan. Nah, sedangkan speaker terhadap meja bagaimana kedudukannya? Tetap atau berubah. Karena tidak ada yang diberikan gaya tadi langsung kemana? Ke meja. Nah, jadi coba sekarang kita masuk ke hukum 2 Newton. Jika suatu gaya luar atau bekerja pada sebuah benda, maka benda akan mengalami percepatan. Arah percepatan tersebut sama dengan arah gaya total. Vektor gaya sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatan benda. Perhatikan. Itulah tadi praktek yang dilakukan tadi ini diam. Kemudian dikenai gaya. Dikenai tadi gaya, diseret dia, dikenai gaya sehingga benda bagaimana? Berpindah. Nah, sehingga di sini dia besarnya berarti sigma X sama dengan M dikali A. Dengan M di sini adalah massa benda dan A di sini adalah percepatan. Oke? Nah, nanti akan ada kalian diskusikan bagaimana dia hubungan antara gaya-gaya itu nanti. Kemudian, nah, W di sini merupakan gaya apa? Gaya berat, ya kan? W sama dengan M dikali G. Oke. Nah, hukum ketiga Newton. Jika benda A memberikan gaya pada benda B, ada aksi, maka benda B akan memberikan gaya pada benda A. Ini dia reaksi. Kedua gaya memiliki besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Kedua gaya yang bekerja pada benda yang berlawanan atau FA pada B sama dengan FB pada A. Atau coba dulu maju satu orang. Coba kamu. Coba dulu didorong tembok itu. Coba dulu didorong tembok ini. Dorong dulu papan tulis itu. Oke. Dia memberikan apa? Gaya. Oke. Bagaimana dia dalam tembok? Tetap diam. Bagaimana perasaanmu? Adakah tekanan dari tembok terhadap kamu? Pasti ada kan? Ada tekanannya. Itulah dia aksi yang diberikan tembok terhadap dia. Berlawanan arah. Coba dulu tekan dia. Atau coba dulu tendangkan kakimu ke dinding.
Oke, bagaimana dengan pasang kakinya? Sakit. Nah, ada gaya. Nah, itu tadi rasa sakit itu adalah reaksi. Mengerti? Oke, silakan duduk. Oke, seperti itu. Jadi, perhatikan, jika benda A memberikan gaya pada benda B, ada aksi, maka benda B akan memberikan gaya pada benda A, itu dia reaksi. Kedua gaya memiliki besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Kedua gaya yang bekerja pada benda yang berlawanan itu sama dengan FA pada B dan sama dengan FB pada A. Nah, kalau semakin kuat kaki ini ditendang, bagaimana perasaan kakinya? Semakin sakit. Nah, itu dia reaksinya. Ada aksi, ada reaksi. Oke, lanjutkan. Nah, sekarang coba bentuk dulu kelompoknya. Coba bentuk dulu kelompok. Coba bentuk aja kelompoknya. Dulu baris seperti itu. Bentuk kelompoknya. Jadi kita diskusikan. Oke, sekarang coba bentuk dia, bentuk langsung dia, bentuk kelompok dia. Coba ambil bentuk kelompoknya. Oke, itu satu bagian dia. Oke, nah sekarang coba perhatikan. Dua gaya memiliki nilai yang sama dengan F. Dua gaya memiliki nilai yang sama dengan F. Berapa sudut antara dua vektor jika jumlahnya bernilai A 2F, B akar 2F, dan C 0. Dan buatlah sketsanya. Coba perhatikan. Dua gaya memiliki nilai yang sama dengan F. Berapa sudut antara dua vektor jika jumlahnya bernilai A 2F, B akar 2F, dan C 0. Ingat, resultan itu adalah penjumlahan. Sigma F sama dengan M dikali A, itu benda yang bergerak, ya kan? Sigma itu bagaimana dia? Sigma F itu artinya dia F1 ditambah F2. F1 ditambah F2. Nah, coba perhatikan. Di sini ada dua buah gaya, berarti 2F. Yang pertama, jumlah resultan gayanya adalah berapa? 2F. Yang pertama, jumlah resultan gayanya adalah 2F. Artinya di situ X1 ditambah F2 sama dengan berapa? 2F. Coba perhatikan. Ini dia. Ingat tadi bahwa X1 sama dengan F, F2 sama dengan F, sama dia gayanya. Dua buah gaya yang sama besar, yaitu F. F1 dan F2 sama dengan berapa? F. Perhatikan, F1 dan F2 sama-sama apa? Sama-sama F. Nah, kemudian F1 ditambah F2 sama dengan apa? 2F. Nah, sehingga sigma F sama dengan, masih ingat rumus yang tadi? Resultan vektor dapat dirumuskan dengan F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 kosinus theta. Ini masih ingat ya tentang resultan vektor ini? Oke. Tadi sigma F sudah dapat dia berapa? 2F. F2 ditambah F2 F2 F pangkat 2 ditambah F pangkat 2. Ingat X1 tadi
F2 tadi juga apa? F. Sehingga ini menjadi F pangkat 2 ditambah F pangkat 2 ditambah 2FF. Atau ini 2F1 F2. Berarti dia FF. Ngerti? Kosinus theta. Nah, ini 2F sama dengan, artinya di sini 2F2 ditambah 2F2 kosinus theta. Dari mana ini? F dikali F berarti F pangkat 2. Oke. Sehingga ini dia keluar ini dari dalam akar, maka kita buat di sini dia dari bagaimana? Pangkat 2. Jadi 2F pangkat 2 sama dengan 2F pangkat 2 ditambah 2F pangkat 2 kosinus theta. Nah, ini tadi 2F pangkat 2 berapa? 4F pangkat 2. Kemudian ini berpindah di sini jadi dikurang berapa? 2F pangkat 2. Sehingga di sini dia menjadi 2F pangkat 2 kosinus theta. Nah, 4F pangkat 2 dikurang 2F pangkat 2 berapa? 2F pangkat 2. 2F pangkat 2. Sehingga di sini dia sama dengan 2F pangkat 2. Ini kalau dia kita balikkan jadi per. Artinya di sini jadi bagaimana? 2F kuadrat ini dibagi 2F pangkat 2 kosinus theta. Nah, 2F pangkat 2 per 2F pangkat 2 berapa? 1. 1 sama dengan kosinus theta atau kosinus theta sama dengan berapa? 1. Oke, perhatikan. Kosinus theta sama dengan 1. Nah, kosinus theta sama dengan 1. Maka theta sama dengan 0 derajat ini sudah ditetapkan ya. Ini maka theta sama dengan 0 derajat. Kosinus theta sama dengan 1, maka theta sama dengan 0 derajat. Mengerti? Kosinus theta sama dengan 1. Artinya theta di sini sama dengan berapa? 0 derajat. Atau kosinus 0 derajat sama dengan berapa? 1. Jelas? Nah, ini dia sketsanya. Ini dia sketsanya. Tadi di sini dia F1, dia F2. Ingat penjumlahan vektor. Pangkal ketemu dengan apa? Ujungnya di sini, ini dia pangkal, dijumlahkan dia jadi 2F. Di sini berarti dia di sini sama dengan berapa dia? Berapa derajat dia? 0 derajat. Mengerti? Mengerti? Oke. Nah, yang B. Yang B tadi berapa petanya? Akar 2F. Sigma F sama dengan berapa? Sigma F sama dengan akar 2F. Nah, coba perhatikan di sini. Coba perhatikan di sini. Maka coba diperhatikan. Ini tadi di sini F1 sama dengan F, F2 sama dengan F. F1 ditambah F2 tadi berapa dia? Akar 2F. Maka sigma F sama dengan akar dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 ditambah 2F1 F2 kosinus theta. 2F1 F2 kosinus theta. Maka ini menjadi akar 2F. Berarti akar 2F sama dengan F2 F pangkat 2 ditambah F pangkat 2 sama-sama F1 tadi F. Pangkat berapa? Pangkat 2. F2 tadi berapa dia? F. Ingat ini dengan gaya yang sama. Kemudian 2FF. Ini tinggal dia yang berbeda di sini dia sekarang namanya sigmanya. Sudah. Nah, 2F2 ditambah 2F2 kosinus theta. Maka ini berpindah sama dengan yang tadi. Ini dia di sini jadi pangkat berapa? Pangkat 2. Menjadi 2F2 pangkat 2 ditambah 2F2 pangkat 2 kosinus theta. Maka di sini tadi dia 2F2 sama dengan ini. Dari mana dapat ini 0?
pangkat 2. Ini 0 sama dengan 2F2 pangkat 2. Ini sama nilainya di sini kan? Ini kan akar. Akar 2 berapa? Akar 2 dikali akar 2 berapa? 2. Akar 2 dikali akar 2 jadi berapa? 2. Akar 4. Akar 4 berapa? 2. Ini jadi berapa? 2F2 pangkat 2 sama dengan 2F pangkat 2. Ini ditambah 2F pangkat 2 kosinus apa? Kosinus theta. Ini berpindah di sini tak jadi kurang. Berarti 2F2 pangkat 2, 2F pangkat 2 dikurang 2F pangkat 2 sama dengan 2F kosinus theta. Jadi ini berapa? 0. Ini 2F cos theta. Oke? Jelas? Nah, sehingga kosinus dari kosinus theta sama dengan 0 berapa derajat ya? Masih ingat unsur istimewa? Yang hasilnya kosinus berapa dia hasil sama dengan 0? 90 derajat. Inilah dia sketsanya gambarnya 90. Ini dia F1, ini dia F2. Nah, ini penjumlahan vektor secara apa ini? Metode apa? Jajar genjang. Masih ingat ya? Ini penjumlahan vektor menggunakan metode jajar genjang. Oke, lanjut. Nah, tadi F1 sigma F untuk yang ketiga berapa katanya? 0. Oke, sigma F untuk yang ketiga sama dengan 0. Ini tetap 0 sama dengan F2 F pangkat 2 ditambah F pangkat 2 ditambah 2F kosinus theta. Maka 0 sama dengan 2F2 ditambah 2F2 kosinus theta. Nah, sehingga 0 kuadrat ini tetap dia di sini 2F2 kosinus theta. Ini berpindah ke sini dia. Jadi di sini dia min, ini dia 2F2 cos theta. Maka ini kalau diterangkan nanti dia min berapa? Min 1. Maka theta sama dengan 180 derajat. Kosinus 180 sama dengan berapa? Sinus minus 1. Oke? Oke? Nah, sekarang coba ini diskusikan dulu. Ibu bagikan dia di sini angkanya. Coba diskusikan dulu tentang soal ini. Ini digeser. Ada kan kelompok tadi ini? Ini enggak geser di sini. Coba diskusikan dulu. Benar-benar didiskusikan. Coba waktunya untuk mendiskusikan adalah 10 menit. Coba. Coba 10 menit waktunya untuk mendiskusikan. Coba dibahas dulu bagaimana tadi dengan soal itu dan kemudian coba benar-benar dibahas. Coba benar-benar perlu dibahas. Coba dituliskan dia. Coba dituliskan dia Pak Niko. Gambarkan sketsanya bagaimana dia gambar sketsa tadi. Coba didiskusikan apa? Dari mana dia arahnya? Dari mana dia?
Coba dibahas dulu bagaimana. Oke, didiskusikan jenis-jenis gaya apa yang bekerja akan diskusi gimana gaya dalam keadaan dia di atas lantai 4 mengalami gaya ledakan sebesar 140 Newton. Berapa besar percepatan yang dihasilkan tidak tadi kalau lihat sigma x sama dengan dari sini sigma x sama dengan m dikali a. Berapa dia? Pertanyaannya berapa besar percepatan yang dihasilkan? Berapa jauh pergi? Berarti kalau sudah dikatakan berapa jauh pergi, berarti ini sudah masuk dia ns atau s, maka dia searah dengan sumbu x. Nah, sehingga akan sudah dapat dia 4. Nanti cari dulu nilai dari apa? Pertama sekali nilai a, saya dulu mengatakan ya. Cari dulu nilai dari a, sigma x sama dengan m dikali a. M-nya tadi sudah diketahui berapa Newton? 140. Dipahami? Coba dituliskan. Itu kan 140. Dari situ sigma x sama dengan m dikali a. Berarti ini kalau sudah bergerak sudah masuk ke hukum apa? Hukum kedua Newton. Kalau tetap dia berarti hukum keberapa? Hukum pertama Newton. Ada aksi dan reaksi, berarti hukum keberapa? Ketiga Newton. Oke. Sigma F itu sigma F berarti jumlah dari gaya yang bekerja pada sistem. F1 ditambah F2 tidak menutup dia sampai X sekian. Bisa ya? Kalau sudah dikatakan sigma berarti lebih dari 2. Atau bisa dia minimal berapa ya? Minimal 2 gaya yang bekerja. Serius ya? Coba serius dulu. Kemudian bagaimana dia? Itu yang benar-benar didiskusikan. Coba didiskusikan apa? Berarti berdiskusi dibahas kita disuruh sigma F sama dengan M dikali A. Yang ditanya adalah A, sedangkan si penggayanya sudah dikali Newton. Itu
140 Newton. Berarti tinggal menentukan apa? A-nya. Nah, kemudian yang berikut berapa jauh kita bergerak dalam waktu seiring media T. Tapi gayanya di depan ini. Kemudian T-nya di depan 10 ton. Coba ini analisis dulu, hubungkan dia antara yang pertama dengan yang kedua. Tambahannya, coba diskusikan dulu tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Kita akan membuat kesimpulan tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Kenapa dia dikatakan pada hukum pertama Newton bahwa sigma F sama dengan 0? Kenapa? Kemudian pada hukum kedua Newton, mengapa sigma F sama dengan M dikali A? Dan hukum ketiga Newton, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Coba nanti ini kita diskusikan bersama-sama. Coba kita diskusikan bersama-sama nanti. Ada rewardnya, ada penghargaan nanti buat siapa? Meter per sekon pangkat 2 atau meter sekon pangkat 2. Dia pernya berartinya dia jadi kalau dia per berarti dia tidak min, tapi kalau kali dia jadi dihilangkan dia jadi min 2. Oke, kalau ada mau ditanya, Oke, dia coba kita dulu. Baru kemudian kita kesimpulan tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton itu. Mengapa hukum pertama Newton tadi sigma X sama dengan 0? Kemudian kesimpulannya apa? Karena kemudian hukum kedua Newton sigma X sama dengan M dikali A. Kemudian hukum ketiga Newton sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Coba siapa nanti yang bisa mempresentasikan cepat? Ada tugas rewardnya, ada tugas penghargaannya. Selanjutnya ya, ini benar-benar nggak dikayasa ya. Waktunya tinggal 15 menit lagi untuk ikonnya, tapi akan ada Pak. Tadi lupa saya buat dari iya lupa lagi. Tapi nanti kalau misalnya udah ya kita kalau misalnya nanti saya pribadi nanti link yang baru lagi Pak.
Udah bisa kita diskusikan? Udah? Juga tentang buku pertama, kedua, dan ketiga yang tadi, ya? Biar bisa kita diskusikan, ya? Dibahas dulu, dibuat catatannya. Buku pertama, kedua, dan ketiga yang tadi.
Ayo, kami sudah bisa kita diskusikan, kita diskusikan. Oke, kelompok siapa yang duluan? Coba angkat kelompok siapa sih ya? Oke, bisa. Harus ke depan bersama-sama lupakan dulu dia hasil diskusinya mulai tadi yang pertama tentang hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Maju ke depan, nggak apa-apa, maju aja semuanya ke depan. Maju ke depan semuanya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya itu tadi. Kelompoknya yang tadi. Baik teman-teman, kami di sini akan mendiskusikan contoh soal dari sebuah kereta yang memiliki massa 32,5 kg dalam keadaan diam di atas lantai gudang mengalami gaya menggantar sebesar 140 Newton. Maka berapa besar kecepatan yang dihasilkan? Berapa jauh peti bergerak dalam waktu 10,0 sekon? Dan berapa kecepatannya setelah 10,0 sekon? Sebelum untuk menjawab pertanyaan, kita buat apa saja yang diketahui. Dalam soal ini yang diketahui pertama yaitu massa dalam benda. Massa peti ini yaitu 32,5 kg. Peti tersebut dengan massa 32,5 kg ini yaitu peti dalam keadaan diam. Jadi belum ada reaksi yang digunakan. Dan yang kedua yaitu peti ini mengalami gaya sebesar 140 Newton. Maka kita dapat menulis yaitu sigma F sama dengan 140 Newton. Nah, karena sudah diketahui massa peti tersebut 32,5 kg dan gaya yang dilakukan yaitu 140 Newton, maka kita dapat menjawab pertanyaan yang pertama yaitu berapa besar kecepatan yang dihasilkan. Kita dapat menggambar dan kita lebih mengerti. Contohnya ini adalah sebuah peti itu. Di dalam peti ini terdapat beratnya yaitu 32,5 kg dan mengalami gaya sebesar 140 Newton. Oke, kita akan mencari berapakah kecepatan yang dialami
seperti ini ketika mengalami gaya 140 Newton. Oke, kita dapat membuat rumusnya. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Sigma F diketahui 140 Newton. Massanya yaitu 32,5 dan A-nya sedang ditanya. Maka kita buat A. Langkah kedua yaitu kita memindahkan 32,5 ini ke ruas kiri. Maka hasilnya yaitu 140 Newton per 32,5 kilogram sama dengan A. 140 Newton per 32,5 kilogram yaitu 4,31 sama dengan A. Satuan dari percepatannya ini yaitu meter per sekon. Di dalam matematika, jika A per A, pangkatnya yaitu jika A dibagi A, pangkatnya itu dikurangkan. Sedangkan saat dikali, pangkatnya yaitu dijumlahkan. Maka karena ini adalah pembagian, maka pangkatnya kita jumlahkan menjadi 4,31 meter sekon pangkat 2 sama dengan A. Kita juga untuk mengubah input positif bisa juga 1 per 4,21 meter sekon pangkat 2. Oke, jadi perjelas seperti itu ya. Nah, tadi di sini dia angkanya Newton. Newton itu satuan untuk gaya, di mana F sama dengan apa? M dikali A, ya kan? Berarti kilogram meter per sekon pangkat berapa? Pangkat 2, ya kan? A. Nah, kemudian ini tadi dia biar 4,31 sama dengan A. Jadi dia kita buat dalam bentuk perkalian. Itu berarti meter per sekon pangkat berapa? Percepatan itu meter per sekon pangkat 2, ya kan? Per meter per sekon pangkat 2. Kalau dalam bentuk perkalian itu menjadi meter dikali sekon pangkat min berapa? Min 2. Oke, jelas ya? Jelas ya? Oke, coba lagi lanjutkan yang B. Pak Tesan, jelaskan kembali. Harus ya, tulisannya juga bisa dihapuskan tulisnya. Oke, atau siapa dari kelompok yang lain dulu kita buat untuk menjawab nomor 2 yang B. Oke, bisa, silakan. Coba dari kelompok bagian orasi Irak di bahasa kita nomor 2, coba jelaskan. Satu dia dapat nomor 2 ini ya. Yang B. Dan sini kami akan menjelaskan tentang bagian B. Coba kita kasih satu orang dulu menunjukkan. Coba lihat sebentar. Coba jelaskan secara rinci dia apa itu berapa jauh peti bergerak dalam waktu 10 sekon. Berapa jauh peti bergerak dalam waktu 10 sekon. Jadi di sini diketahui A-nya sama dengan 4,31 meter per sekon pangkat minus 2. Dan X0 sama dengan 0, Y0 sama dengan 0. Kalau ditanya adalah berapa X-nya. Jadi dapat kita kerjakan X sama dengan X0 ditambah P0 dikali G ditambah setengah A G kuadrat.
XD sama dengan 0 ditambah 0,10,0 ditambah setengah 4,31 XD sama dengan 215,5 meter per second. Coba. Coba dulu di Jadi jarak yang ditempuh peti ketika didorong oleh gaya 110 Newton selama 10,0 sekon adalah 215,5 meter. Oke, coba perhatikan tadi di sini berapa dia jauh peti bergerak dalam waktu 10 sekon. Nah, tadi ingat itu sama dengan dihubungkan dengan yang pertama itu tadi, dia didorong. Coba didorong dulu. Didorong dia selama berapa? Dalam waktu berapa? 10 sekon. Dengan percepatan berapa tadi? Percepatannya 4,31 meter per sekon pangkat berapa? Pangkat 2. X0 sama dengan 0, P0 sama dengan 0. Maka XT sama dengan XT pada saat 10 menit sama dengan X0 ditambah P0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini kembali lagi ke gerak apa? Gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan ya, gerak lurus berubah beraturan. XT sama dengan X0 ditambah P0T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti kita tinggal menentukan nilai apa? Nilai apa? X totalnya. Berarti X0 nya tadi berapa kita anggap dia? 0. Dia keluar dari mana? Diam. Berarti dia 0. Nah, sehingga 0 ditambah 0, berapa? 0 dikali 10. Ini bukan apa ya? Ini dikali 0 dikali 10 ditambah setengah dikali 4,31 dikali 10 dikali 0 pangkat berapa? 0 pangkat itu hanya. Nah, coba perhatikan. 10,0 pangkat 2. 4 dikali 31. 4,31 dikali 10 pangkat berapa? Pangkat 2. Ini pun sama pangkat ini. Jadi berapa? Di 100 kan? Maka dia 0 ditambah 0 dikali 10. Berapa? Tetap dia 0. Berarti setengah dikali 100 berapa? 50 dikali 4,31 sama dengan berapa? 215,5 meter. Oke, lanjut untuk yang ketiga. Yang apa? Yang C. Dari kelompok ini coba. Dari kelompok ini. Coba diperhatikan. Jadi apa dulu? Didiskusikan ya, benar-benar didiskusikan ya. Coba aktif dulu dalam diskusi. Baiklah, untuk menjawab soal yang ketiga itu kan ditanya kecepatan. Jadi kita menggunakan rumus GLDB, yaitu tapi sebelumnya kita tulis yang diketahui.
diketahui A-nya adalah 4,31 meter kali sekon minus pangkat minus 2. Jadi nolnya sama dengan 0, nolnya sama dengan 0, F-nya sama dengan 140 Newton, T-nya sama dengan 10,0, X-nya sama dengan 219,5, dan ditanya adalah FT atau kecepatan. Di sini kita bisa menggunakan rumus GMDB atau gerak lurus berubah beraturan. FT sama dengan VT sama dengan V0 tambah A dikali T. VT sama dengan V0-nya adalah 0 tambah A-nya adalah 4,31, T-nya adalah 10,0. Ini berarti ini kita gabungkan lagi hasil gabungannya tentang gerak yang sebelumnya sudah kita pelajari ya. Jangan lupa ditetap ya. Masih ada hubungannya tentang gerak lurus berubah beraturan, gerak lurus masih ada tetap dia hubungannya dengan hukum Newton. Ini ingat lagi dia hukum Newton tentang gerak definisinya ya. Yang bab yang kita bahas ini adalah hukum Newton tentang gerak. Oke, lanjutkan. Perhatikan ke depannya. Coba disampaikan ke depan. FT-nya sama dengan 0 tambah 4,31 dikalikan dengan 10,0 yaitu 41,3. PT-nya sama dengan 41,3 meter sekon minus. Oke, berarti kecepatannya. Pertanyaannya tadi di sini, berapa kecepatannya setelah 10 skon yang itu? Berarti pada saat T sama dengan 10 skon, maka kecepatannya menjadi berapa? 40, yang mana dia? 4, berapa? 43,1 meter per skon pangkat berapa? Min 1 atau 43,1 meter per sekon. Oke, jelas ya? Oke, lanjut. Kemudian kelompok yang ini coba jelaskan dulu. Oke, sekarang duduk. Jelaskan tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton yang tadi. Coba. Jelaskan tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga Newton. Saya setuju. Oke. Jadi hukum pertama Newton itu sigma F sama dengan 0. Jadi berarti tidak mengalami pergerakan atau tetap diam. Dan hukum yang kedua itu sigma F sama dengan M dikali A. Jadi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bergerak pada suatu benda berbanding lurus searah benda. Dan hukum yang ketiga itu sigma faksi sama dengan sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Apabila benda A memberikan gaya ke benda B, mengalami aksi. Apabila benda B memberikan gaya ke benda A, mengalami reaksi. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya dari situ? Ada? Coba dulu, perhatikan. Tadi dikatakan bahwa sigma F sama dengan, untuk hukum pertama Newton, sigma F sama dengan berapa? 0. Kemudian untuk hukum kedua Newton, sigma F sama
sama dengan F dikali A. Kemudian untuk hukum ketiga Newton, sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Artinya di situ, coba silakan duduk. Dari ketiga hukum Newton ini, hukum pertama disebut itu sebagai hukum pertama ya. Kalau kita kembali lagi nanti di situ, kembali kita ke belakang nanti menuju kembali ke belakang. Nah, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan. Oke. Nah, coba ini dibahas kembali. Coba perhatikan. Bayangkan bahwa Anda memegang sebuah buku sebesar 4 Newton pada telapak tangan Anda dan ambillah kata-kata berikut. Ini ya, dari gaya ke bawah sebesar 4 Newton pada buku diberikan oleh apa? Coba langsung dipraktekkan dulu. Ini semua dipraktekkan. Coba ini dulu dibahas. Coba kembali lagi ke kelompok untuk membahasnya. Nah, perhatikan. Tadi bayangkan bahwa Anda memegang sebuah buku seberat 4 Newton pada telapak tangan Anda. Letaklah kata-kata berikut. Gaya ke bawah sebesar 4 Newton pada buku diberikan oleh apa? Coba jelaskan, jawab. Itu nanti kita diskusikan. Kemudian gaya ke atas sebesar berapa? Diberikan oleh sebesar 8 Newton diberikan pada angka oleh tangan. Mengerti? Pertanyaannya bahas. Nah, pertanyaan yang pertama, ingat dari sini kita ambil. Tadi memegang buku sebesar berapa? Sebesar 4 Newton. Kemudian pada telapak tangan Anda, letaklah kata-kata ini. Perhatikan, gaya ke bawah sebesar 4 Newton pada buku diberikan oleh apa? Coba, kemudian gaya ke atas sebesar berapa diberikan oleh apa? Diberikan pada apa oleh tangan? Mengerti? Coba jawab. Kemudian, apakah gaya ke atas merupakan bagian dari B? Jawab. Kemudian, reaksi gaya di bagian A besarnya berapa? Diberikan pada oleh arahnya kemana? Coba jawab. Mengerti kan? Coba dijawab. Coba dibahas kembali ini. Coba dibahas kembali. Ini sangat sederhana untuk kita ini. Coba dibahas kembali ini. Dibahas. Itu dipraktek. Coba perhatikan gaya ke atas sebesar berapa diberikan pada titik oleh tangan diberikan apa? Mengerti? Kemudian apakah gaya ke atas merupakan bagian dari B? Bagian dari B. Gaya ke atas sebesar berapa tadi? Apakah iya? Mengerti? Kemudian reaksi gaya di bagian A besarnya berapa diberikan pada apa? Ini kembali ke sini. Reaksi gaya di bagian A, gaya ke bawah sebesar 4 Newton pada buku diberikan oleh apa tadi? Mengerti? Kemudian yang E, reaksi gaya di bagian B besarnya berapa? Diberikan pada apa? Oleh apa? Arahnya kemana? Mengerti? Ini yang B hanya tangan dengan apa? Patokannya tangan dengan buku dan besar gaya berapa? 4 Newton. Oke?
Bisa dipahami? Coba dibahas. Oke, coba dibahas, kembali dibahas. Oke, coba dibahas kembali lagi tadi. Dibahas gaya ke bawah sebesar 4 Newton pada diberikan oleh apa? Coba dipraktekkan langsung, diberikan oleh apa dia? Ngerti ya? Diberikan oleh gaya ke atas sebesar berapa Newton? Diberikan oleh apa? Ngerti? Coba. Siapa bisa? Bisa semua? Coba didiskusikan kembali. Ini jadi pokoknya didiskusikan kembali. Sekarang belum didiskusikannya. Ini sangat sederhana. Coba praktekkan langsung, letakkan buku yang kira-kira 4 Newton. Tadi acuannya hanya apa tadi aku bilang? Buku dan tangan. Buku dan tangan. Oke? Ya. Siapa bisa mau selesaikannya? Harus siap dulu semua. Ini sangat sederhana, pemahaman yang penting ya, pemahaman. Ingat tadi kuncinya adalah tangan dan buku, beratnya 4 Newton. Dipraktekkan nanti ya, bisa dipraktekkan kan? Ini gaya ke bawah 4 Newton pada buku diberikan oleh apa? Kemudian gaya ke atas sebesar berapa? Mungkin nggak berbeda gaya yang diberikan buku dengan tangan. Mungkin nggak berbeda gaya yang berat, gaya yang diberikan buku dengan tangan. Tentang hukum 3 Newton, ini sigma F aksi sama dengan sigma min sigma F reaksi. Di situ tadi kalau semakin kuat ditendang dia dinding itu berarti semakin bagaimana tadi? Semakin sakit. Gayanya juga yang diberikan. Ini arah inilah yang untuk menentukan atau untuk menandakan tadi ke bawah dan ke atas. Ngerti? Sigma itu tadi kalau negatif dia kemana dia? Hanya itu aja. Ini sudah masuk pemahaman untuk hukum keberapa? Hukum ketiga Newton. Jelas ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, lanjutkan. Siapa yang bisa? Sudah siap semua? Coba kelompok siapa dulu yang pertama sekali mempresentasikan? Coba. Dipahami dulu, dipahami. Nanti jangan semua harus sudah sepakat kita buat ke depan kalau sudah siap, ya. Langsung praktekkan dari buku. Intinya tadi sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Tangan dengan buku, berat buku berapa Newton? 4 Newton.
Tunggu dulu, siap dulu semua. Harus sepakat dulu kita siap semua. Harus sepakat dulu kita siap semua dulu. Lalu kita mulai ya. Lalu kita diskusikan. Tangan di bawah buku, kemudian perhatikan ini gaya ke bawah sebesar 4 Newton pada buku diberikan oleh apa? Oleh apa? Kemudian gaya ke atas sebesar berapa? Ingat, diberikan pada oleh tangan. Kemudian, apakah gaya ke atas merupakan bagian dari V? Oke. Kemudian, reaksi gaya di bagian A besarnya berapa? Diberikan pada apa? Dan oleh apa? Arahnya kemana? Jelas? Itu bisa langsung dipraktekkan. Itu langsung arahnya, kemudian beratnya. Tunggu dulu, harus sepakat dulu semua. Udah siap? Sebelah sini udah? Belum? Udah siap? Ya, seperti itu aja. Berarti di bawah itu tandamin di situ mendapat arah yang berlawanan. Hanya itu aja ya. Tandamin di situ kalau tadi di sini positif, berarti ke bawah ke atas. Berarti itu sudah mewakili kata min itu, sudah menunjukkan arah. Jelas ya? Sudah menunjukkan arah. Ini arahnya kemana? Itu langsung bisa dipraktekkan ya. Arahnya kemana? Ini misalkan gaya yang diberikan speaker itu ada meja. Arahnya berarti speaker memberi arah kemana? Ke bawah. Terhadap apa? Terhadap meja. Kemudian meja ini kita pasti bagaimana? Menekan atau menekan dari meja ini kemana dia arahnya? Ke atas. Mengerti ya? Mengerti ya? Mengerti Bu? Mana ya, dapat ini sederhana saja. Ini berarti tadi kan ini diberikan misalkan ini sekarang memberikan gaya dengan tangan ibu, arah buku kemana? Ke bawah. Kemudian tangan ibu memberikan gaya terhadap buku kemana dia arahnya? Ke atas. Gitu ya. Coba. Ingat gayanya pastinya berarti kita buat dia sepakat dia kalau ke bawah kita buat min, kalau ke atas kita buat dia bagaimana? Positif. Itu aja ya. Ya Bu. Sudah paham? Setelah sepakat nanti semua sudah siap, baru bisa kita diskusikan. Biar nanti makin mengerti ya. Oke, kelompok siapa nih saya dulu? Kelompok siapa? Coba kelompok masih
Kelompok siapa? Setia. Setia dulu. Oke. Diperhatikan ke depan. Oke, coba dulu. Belum? Dibahas aja. Coba maju, semuanya maju dulu. Praktekkan dulu, jelaskan dia bagaimana dia dengan arah gaya itu. Oke, silakan bisa maju 2 orang. 2 orang kelompoknya itu atau semua pun bisa, semuanya. Jelaskan. Kita membayangkan kita memegang sebuah buku seberat 4 ton. Jadi buku ini beratnya 40 ton. Kita menggayanya pada telapak tangan kita. Untuk menjawab pertanyaannya itu, gaya ke bawah sebesar 40 ton pada buku diberikan oleh apa? Oleh apa? Itu tadi yang memberikan reaksi apa? Yang memberikan reaksi apa? Coba perhatikan. Gaya apa kita? Yang memberikan reaksi apa? Buku. Artinya apa? Oke, lanjut. Iya, ya. Gaya ke atas sebesar berapa? 40. Sebesar berapa? Ke atas. Berarti kita ambil nilainya positif. Berarti gaya ke atas sebesar positif 4 Newton. Diberikan pada buku. Kemudian, lanjut. Apakah gaya ke atas merupakan bagian dari B? Ya. Perhatikan. Apakah gaya ke atas merupakan bagian dari B? Gaya ke atas sebesar positif 4 diberikan oleh buku, baik oleh diberikan pada buku oleh tangan. Berarti sudah pasti apa? Gaya ke atas merupakan bagian dari B. Lanjut. Reaksi gaya di bagian A besarnya 4 Newton diberikan pada buku oleh tangan, arahnya adalah ke bawah. Coba perhatikan. Reaksi gaya di bagian A besarnya berapa tadi? Reaksi gaya di bagian A, gaya ke bawah, berarti negatif 4 Newton diberikan pada buku oleh arahnya kemana? Arahnya kemana? Oke, kemudian yang B apa? E, reaksi yang otomatis besarnya berapa? Positif 4 Newton diberikan pada buku oleh tangannya ke atas. Nilainya kalau dia tarik ke atas, sudah sepakat kita nilainya apa? Positif. Kemudian yang F, gaya pada bagian A dan B adalah sama dan belakang disebabkan oleh hukum ketiga Newton. Sigma M aksi sama dengan minus sigma M reaksi. Oke, sekarang dulu, tepuk tangan dulu. Oke, sudah paham? Oke, kita lanjutkan dulu untuk soal berikutnya. Coba perhatikan ini. Dua pria dewasa dan seorang anak kecil hendak mendorong sebuah peti. Kedua pria mendorong dengan gaya mendatar sebesar berapa? F1 dan F2. Ini tanda itu untuk menunjukkan apa ini? Vektor gaya sebesar F1 dan F2 yang besar dan arahnya seperti pada gambar yang ini. Cari besar dan arah gaya terkecil
yang harus diberikan oleh anak kecil itu. Kemudian jika anak memberikan gaya minimum dari peti mengalami percepatan 2 meter per sekon pangkat 2 atau 2 meter per sekon dalam arah eksplosif, berapa berat peti tersebut? Coba dibahas dulu ini. Coba dulu dibahas. Dibahas dulu baru nanti dijelaskan. Dibahas dulu. Ini dia, di sini dia sudah dibentuk berapa? 60, di sini berapa? 30 untuk ada F2, di sini terhadap satu berapa? 60 derajat. Jelas ya? Coba dibahas cepat. Ini berarti sigma F atau F resultan vektornya F1 pangkat 2 ditambah dari F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat berapa? Pangkat 2 baru 2 F1 F2 kosinus theta. Coba. Atau ini bisa kita buat dia arah vektornya. Coba. Ini lagi masih dibahas begini. Ini nanti lanjutannya semester berikutnya sudah pasti dibahas begitu ya. Berarti sudah mulai paham tentang hukum pertama, kedua, dan ketiga nilai itu kan? Betul kan?
X1 FXI ditambah FYJ sama dengan X1 kosinus berapa tadi sudah yang dibentuk? 60 derajat I ditambah X2 sinus 60 derajat J sama dengan berapa? Kosinus 60 berapa? Kosinus 60 berapa? Ini X1 kosinus 60I. Kosinus 60 berapa? Berapa? Kosinus 60 derajat sama dengan 1/2 atau setengah. Sinus 60 derajat. Sinus 1/3. berapa? Setengah akar 3. Jadi di sini 50I ditambah 30 akar 3J. Kemudian F2-nya F2XI ditambah F2YJ sama dengan F2 kosinus 30I dikurang itu tadi F2-nya ke arah membentuk sudut apa tadi? 30 derajat. Yang ini dia. Ini dia. 30 derajat. Oke. Nah, kemudian F3-nya 3XI ditambah F3YJ sama dengan 0I dikurang F3 sin 0 derajat J sama dengan 0I dikurang F apa? F3J. Kemudian berarti 50 ditambah ini satu kan ya? X dengan X, Y dengan Y. Berarti 50I ditambah 70 akar 3I ditambah 50 akar 3 dikurang 70 dikurang F3J. Maka sigma X tadi 0 1,71 171,2I ditambah 16,6 kurang F3J. Maka F3 segera dipastikan berapa dia? 16,6J. 16,6J. Nah, ini dia Fx. Ini tadi dia Fx 171,2 Newton. Kecepatannya 2 meter per sekon pangkat min 2. Tentu saja nilai dari W. W itu merupakan apa? Berat, ya kan? Kemudian perhatikan sigma X sama dengan M dikali A. Berarti apa rumusnya? W sama dengan M dikali G. Atau sama itu ya? Kita ambil percepatan di sini yang berapa? 9,8 meter per sekon pangkat 2. Bahasa ini sudah disederhanakan. Sigma X sama dengan M dikali A. Ini rumus berapa Newton? Kedua Newton. Berarti sigma X tadi berapa? 171,2 sama dengan M dikali 2. Maka M sama dengan 171,2 dikali 2. Hasilnya berapa? Masa. Yang tanya tadi apa? Berat. Berarti B sama dengan M dikali G. Berarti 85,5